اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله على كل نعمة، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شافع الأمة، وعلى آله وذرياته وإطراته وأهل بيته الطيبين الطاهرين من أبناء فاطمة وأصحابه وأمته خير الأمة. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ويحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kita umur panjang serta afiat sehingga dapat hadir di tempat yang berkah ini, di Masjid At-Taqwa ini, dalam rangka mengikuti kajian subuh yang mana telah berlangsung sekian tahun dan membuat kebahagiaan dalam hati kita setiap kita ingat pada Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana ajarannya yang terus dan terus kita akan berupaya sekuat tenaga kita untuk selalu mengikuti apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini kita teringat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahkan dalam sabdanya beliau sampai bersumpah. Kalau sudah bersumpah Nabi, betapa sungguh beratnya masalah dan baiknya masalah ini. Walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi zat yang nyawaku berada di tangannya. Bahkan seperti kali, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, tidak beriman seorang hamba di antara kalian sebelum mencintai tetangganya sebelum mencintai betul sendiri. Dari sabda Nabi SAW terlihat betapa pentingnya kita mencintai tetangga kita. Ada yang sakit, kita doakan biar cepat sembuh. Bahkan menjenguknya merupakan satu sunnah Nabi SAW. Kita mendoakan tetangga kita yang baik sama kita, yang setengah baik dan yang tidak baik. Tetangga itu ada tiga nih. Ada yang baik, ada yang setengah baik, ada yang kagak baik. Ada nih. Di sini sih nggak tahu yang mana adanya nih. Kayaknya sih baik semua di wajahnya kelihatan. Ini subhanallah. Nih, suatu ketika seorang wali Allah termasuk tabi'in bernama Sayyidina Malik bin Dinar. Jadi saya teringat tadi kita ngomong soal Yahudi, jadi ingat barusan nih. Ini seorang Yahudi. Amma Sayyidina Malik bin Dinar bencinya, naudzubillah min dzalik, saking bencinya dia bikin toilet pas mentok di belakang rumah Sayyidina Malik bin Dinar.
Zaman dulu belum ada teknologi spiteng, jadi dibikin kayak bak untuk nampung, jadi sampai merembes ke rumahnya Sayyidina Malik bin Dinar. Coba kita begituin, buatan kita timpuk tuh genteng tetangga begitu tuh, kita. Tapi lihat seorang Sayyidina Malik bin Dinar, apa yang beliau lakukan mengikuti Rasulullah SAW. Pertama, sabar. Sabarnya as-sabr bidarbatil ula. Sabar itu di kesempatan pertama sabar. Dilihat rumahnya rembes dan minta maaf, baunya kotornya merembes ke rumah dia. Wah, kalau kita udah teriak kali, la ilaha illallah, kurang ajar begitu kita mah. Tapi Sayyidina Malik bin Dinar mengatakan sabar pada kesempatan pertama, mulai sabar. Dan sabar yang dia kepengen disebut dengan sabran jamilah, sabarnya top. Buktinya mana? Yang rembesan kotoran dia bersihin. Lewat sehari, lewat sebulan, lewat setahun, masih gitu dia bersihin, dia sabar. Sampai si Yahudi yang niatnya jelek tadi mikir, kok ada apa-apa sih? Dia datang ke langsung ke rumah Sayyidina Malik bin Dinar. Dia tahu duluan, emang rembes ya toilet ya saya. Sayyidina Malik bin Dinar cuma bilang, iya, gak apa-apa kamu, saya bersihin aja. Kamu sabar kayak begitu? Si diajarnya sama Nabi saya suruh sabar. Nabi saya ngajarin saya suruh sabar ngadepin tetangga kayak begitu. Sabar, udah dibuat maaf kotoran rembes, tahu Malik bin Dinar tetap sabar. Sampai subhanallah, dari kesabaran Malik bin Dinar dengan izin Allah turun hidayah pada si Yahudi, masuk Islam, belajar agama Islam sehingga menjadi muslim yang baik. Dari sabarnya Malik bin Dinar, dari sabarnya Malik bin Dinar, dirembes nih kotoran di rumahnya dia siram, dia bersihin. Dia nggak apa-apa, dia nggak marah, dia bersihin. Dan itu berlangsung menahun sampai orang itu masuk Islam semua. Malik bin Dinar ini seorang wali Allah besar, sehingga dari perbuatan sabarnya itu menjadi sebab hidayah turun kepada si Yahudi tadi. Kita maaf kotoran rembes enggak, cuman paling daun ke pohon ke sebelah udah marah. Kita nih, ini pohon orang nih sebelah nih, marah kita kesel, ketemu orangnya negor cuman ya itu dia ada yang baik, setengah baik, nggak baik. Senyum si senyum, ibu, itu yang pohonnya ke rumah tuh, diingetin jeleknya. Kita orang sini menganggap kayak semua dari wajahnya enggak. Amin. Marah dia, gara-gara pohon masih marah. Sementara Malik bin Dinar contohin, maaf, padahal disengaja tuh sama Yahudi nanti benci sama Malik bin Dinar. Disengaja tuh toilet ditaruh di belakang, sampai maaf rembes kotorannya bau ke sebelah. Dia nggak marah, dia sabar, dia bersih. Kesabaran kayak begini hanya dapat dipunyai oleh orang yang semata-mata memandang hidup ini karena Allah. Dengan tenang, kalau ketemu udah marah tuh, orang rembes tuh bisa marah-marah kita. Dia enggak, dia sabar, dia bersihin, disiram. Sampai yang ngerjain nyamperin tuh dia, jangan kok nggak apa-apa sih, ini segini sampai kotor begini pun dia nggak marah. Didatengin, kenapa kok itu nggak marah? Apa dibilang baik benar? Nabi saya mengajarkan saya suruh sabar. Ada yang kita praktekin ajaran Nabi saya suruh kita suruh baik sama tetangga. Nabi kita ngajarin yang baik-baik. Bahkan Nabi SAW telah bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang nyawaku di tangannya, ketika tidak beriman seorang di antara kalian, la yu'minu abdun
hatta yuhibba li jarihi, yang mencintai tetangganya seperti cintanya buat diri sendiri. Praktekin ini susah atau gampang? Udah diwakilin sama Pak Dewan, susah. Yang wakilin Pak Dewan dah. Soalnya yang wakil ini bisa jadi wali kota insya Allah. Kita yang begitu kok susah. Cuman untuk nahan nggak marah aja coba. Kalau kita paling berisik sebelah marah gitu. Tapi kalau kita nafsi masing-masing juga nggak bagus juga. Biar aja berisik, itu kayak orang individualistis, baik juga. Bermasyarakat yang baik menghasilkan satu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri ini mau maju kalau rakyatnya bisa ikut yang begini, sabar dia, akhlak dia. Kalau nggak ada akhlak kita, nggak ada nih negeri aman dan damai. Perang nggak kesudahan, pasti kayak begitu. Egoisme ditunjuk-tunjukkan, perang saudara nggak berhenti-berhenti. Negeri ini masih banyak muslim yang insya Allah masih lebih banyak yang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai tetangga sampai Nabi bersumpah betapa pentingnya tetangga, sampai-sampai para sahabat mengatakan jangan-jangan warisan itu jatuh ke tetangga, saking pentingnya tetangga. Kita akan bertangga di dunia, bertangga di barzah, di kuburan, itu tetangga juga penting. Sehingga orang-orang soleh minta dikubur di sebelahnya orang soleh juga, nyaman di kuburannya. Kalau bangsa dikubur di sebelahnya orang kakak bener, dibosan dengan diseksa gak berhenti-berhenti. Ini orang baik dikubur di sini, ini orang gak baik. Dia dengar tuh sisanya di sebelah kanan tuh, dia dengar dia nggak senang tuh pasti, nggak betah dia. Sampai banyak dari kisah-kisah yang disebut dengan kisah-kisah supranatural, kisah-kisah cuma Allah yang tahu, wallahu a'lam bishawab. Ada orang saleh dikuburin, dia meninggal dunia di kampung yang penjahat. Kampung itu udah ada judi biliar, udah ada segala macam. Ini orang saleh nggak betah, dia meninggal dikubur di situ. Dengan izin Allah barangkali dia pindah ke seberang lautan, ke satu tempat yang lebih nyaman. Kubur orangnya bisa pindah kubur, dibilang sampai mimpi karena anaknya dibilang kamu gak usah ziarah lagi di tempat itu, saya udah pindah. Dan subhanallah dibuktikan dengan tanahnya itu naik sendiri membentuk kuburan. Pindah. Ini orang solehin yang diijabah. Kita ini suatu saat bakal wafat, belum ada yang punya bayangan kalau mau dikuburin di mana, belum ada jarak. Tahu gak di mana aja kuburnya. Tapi boleh kita berpesan, ya Allah, minta sama Allah, pesan sama anak-anak, kalau saya meninggal kami kuburin di tempat orang-orang saleh. Boleh pesan. Sebenarnya bahkan meninggal aja nih satu orang wali Allah nama Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saddaq Gresik, Kutubil Akhtab, wali besar. Beliau berdoa sama Allah Subhanahu wa taala minta wafatnya umurnya sama Musa bin Rijlan 91 tahun. Orang umur 90 tahun dan masih ibadah, biasa. Semua dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala umur segitu. Beliau wafat dan umur 91 tahun 58. Kita nggak tahu mau kita berapa nih semuanya nih. Ada yang tahu, kita minta sama Allah, minta pertama harus minta wafat husnul khatimah. Harus. Kalau wafat husnul khatimah, insya Allah wafatnya dengan gembira. Sampai dia berdoa, ya Allah, biarkanlah semua orang menangis sebelum saya wafat, ya Allah, tinggal saya yang tersenyum. Gimana nggak senyum? Dia dikasih tunjuk sama Allah tempatnya di jannah untuk wafat, dia senyum, dia lihat, oh indah banget, senyum, ditarik nggak berasa. Sebagaimana perempuan di zaman Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yusuf lewat lagi motong buah, kepotong tangannya nggak berasa saking gantengnya. Dan ganteng banget, nggak berasa dipotong. Saking cakepnya Nabi Yusuf. Jannah lebih cakep lagi. Ditanya sakratul maut tuh katanya sakit banget, tapi dia lupa sama sakitnya, dia lihat, ya Allah indah sekali, ya Allah jannah, ya Allah. Sehingga buat orang-orang solehin wafat itu pengen dia wafat. Wafat khotimah.
Semua pengen wafatus khotimah. Mau jagoan, mau ustaz, mau penjahat, semua pengen wafatnya husnul khotimah. Wafatus khotimah itu bagaimana? Bisa mengucap la ilaha illallah. Allah yarham, saya punya abah, begitu azan subuh sampai la ilaha illallah, dia jawab la ilaha illallah. Ini enggak? Bahagia banget orang wafat dengan mengucap la ilaha illallah. Kita semua bakal wafat nih. Semua bakal wafat. Saya doakan yang di masjid ini semua, ya Allah, wafatlah husnul khotimah semua. Benar, di masjid ini semua yang hadir pagi ini wafatnya husnul khotimah semua, jangan enggak ya Allah. Jangan tinggalin satu juga biar pada wafat husnul khotimah semuanya. Wafat husnul khotimah itu kenikmatan paling nikmat. Ini ntar di barzah kita panjang, kita nggak tahu berapa ratus tahun di barzah nantinya. Tapi di barzah buat orang-orang yang husnul khotimah, barzahnya tempat yang indah, yang bahagia, diberikan tempat yang luar biasa dan indah. Dan lebih hebat dari dunia, lebih kasih alam yang bukan cuma sekedar tanah, tapi di alam barzah, jadi beda alam. Udah, barzah. Barzah itu tempat nunggu, tempat kita waiting room. Kalau di sini waiting roomnya bagus, ditungguin yang bagus, wangi, indah semuanya. Dari mana kita bisa tenang gitu? Dari amal kita. Amal apa? Ikhlas. Dia kasih ikhlas, dia beramal ikhlas. Pagi-pagi subuh dia jalan datang, dia baca sholawatan, pahala besar. Jalan kaki dari mulai rumah sampai ke sini, Allah Subhanahu wa taala ampunin dosanya tiap satu langkah, dan ampunin dosanya dia. Dengan niat lillahi ta'ala. Perbuatan-perbuatan baik, nyapuin jalan, nggak terasa, itu luar biasa pahalanya indah Allah. Memang kita nggak tahu. Masanya ini buat apa nih, karpet buat orang sholat, sholawatan, itu luar biasa. Kalau hajat ini dikabulin Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirat. Kita kasih hajat dunia aja dikira. Ada orang di dunia ini cuma satu hajatnya. Ya Allah, saya pengen nyenengin orang, ya Allah. Coba, nggak ada cita-cita nyenengin orang. Cita-citanya pengen jadi ini, jadi nggak. Saya pengen nyenengin orang, ya Allah, pangkat serang kau. Allah kasih tuh orang bakal nyenengin. Lihat orang itu, orang bakal seneng. Kenapa? Hati dia bersih, pengen lihat orang. Semua orang dari tua, muda, kecil, besar, semuanya negor dengan kita. Assalamualaikum Pak. Itu suatu pertanda bahwa orang ini dicintai, disalamin sama orang semuanya. Apa amal dia? Hati dia bersih. Di jalan setiap langkah pakai zikir. Tiap langkah di daripada bengong kosong dia Allah 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 Allah. Atau dia baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli makani wa hasanatan wa sayyidina. Coba kita jangan sampai zikir ya. Pasti enak kan? Tadi yang saya baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adama wa syahu ilmallah. Baca yang banyak. Ini wafatus khotimah kata Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani. Saya baca ini wafatus khotimah. Yang baca ini Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Waktu dia meninggal dunia dalam kuburnya, waktu turun begini tuh, pertama dipegang oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Jufri, dipegang begini. Tiba-tiba Pak Ali bin Abdurrahman pingsan dia. Malah dia buat tarikin dia ke atas. Udah. Tapi kepala yang pas dipegang bagian kepalanya dia pingsan. Ini kepalanya nggak begini, nggak jatuh ke bawah, nggak. Tetap tegak begini, orang bingung tuh. Udah dikubur selesai. Dia tanya sama Habib bin Abdurrahman al-Jufri, kenapa ente pingsan tadi Bib? Apa jawab beliau? Ya Allah, bagaimana saya nggak pingsan? Rasulullah datang ngomong, udah Ali sini saya ngurusin. Rasulullah ngurusin jenazahnya Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki al-Hasani. Diurusin sama Nabi, dipegang kepala sama Nabi. Habib Ali lihat tuh, begitu. Apa zikirnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adama wa syahu illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adama wa syahu. Fi kulli lamhatin itu setiap kedip mata dia. Wa nafasin, ketika nafas dia,
dengan Allah. Ini diapain benar-benar? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli nafsin nafasin adama sejauh dia hafal banget. Kata Syed Muhammad Maliki, kebukti siapa yang baca ini husnul khatimah. Dan yang kedua, jasadnya akan dimakan di dalam kuburnya utuh yang baca ini. Setelah dikubur 5 tahun di Mekah itu biasanya kalau dikubur digali lagi mau dipindahin karena bakal yang meninggal mau diisi di situ. Begitu digali kuburnya Syekh Muhammad Al-Maliki utuh masih, kain kafannya kelihatan baru setelah 5 tahun, sehingga nggak jadi dibongkar, nggak jadi dibongkar. Amalkan ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adama wasyahu illallah. Yang belum hafal coba hafalin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adama wasyahu illallah. Dihafalin di hati biar jalan terus di kepala. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adama wasyahu illallah. Berapa banyak? Terserah. Nih, tetangga, balik lagi ke tetangga yang bakal nenengin kita bukan cuma di dunia, juga di akhirat. Kalau punya tetangga yang salihin, kita kebahagiaan enaknya. Zaman dulu setiap jam 3 malam ada seorang salihin, dia sholat tahajud kan cuma pakai lampu lampu sintir gitu. Tiap malam tetangganya lihat kayak ada bayangan orang berdiri gitu itu. Lama-lama dia ada apaan sih di atas susunnya, ada apaan sih ada orang berdiri gitu. Rupanya bayangan dia lagi sholat tahajud. Kita kalau rajin tahajud, hajatnya cepat dikabulin Allah. Cuman zaman sekarang beda, jangan punya hajat baru tahajud. Itu punya hajat nih, buat tahajud biar kabul. Enggak. Tahajud baru ente punya niat Allah kabulin. Tapi tahajud ini karena Allah lillah, bukan karena punya hajat. Banyak kan orang kalau tahajud sekarang punya hajat dah. Tahajud rajin, ini ngomong, Pak mau apaan Pak tahajud Pak? Pengen apa Bapak? Tahajud itu pengen dekat sama Allah, karena Allah ngasih waktu tiap malam. Allah nanya, mana hamba-hambaku yang meminta akan aku kabulkan, mana hamba-hambaku yang memohon akan aku kabulkan. Sehingga satu kali zaman dulu ada seorang habaib, seorang wali Allah, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Itu kalau malam jam 3 tetangga pengen tahu ibadah apa nih Habib malam-malam, dia nguping. Apa kata Habib Muhammad dalam malam waktu jasa jam 3? Ana ya Rabb, saya Allah saya. Seolah-olah dia menjawab, kata Allah, mana yang minta saya kabulin. Dibilang ana ya Rabb, saya Allah. Jadi jam-jam setengah 3, jam 3 gitu, asal dia bangun malam, tetangganya nguping. Apa sih kata Habib Muhammad Al-Muhdar? Ana ya Rabb, ana ya Rabb, ana ya Rabb, saya Allah, saya Allah. Rupanya dia menjawab satu hadis yang disebutkan dalam itu, setiap sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala tanya, mana hamba-hambaku yang meminta akan aku kabulkan. Dibilang saya Allah, ana ya Rabb. Kita semua punya hajat nih. Ada yang udah tua dikit minta sehat badannya, ada yang setengah umur biar dikabulin untuk pengen sesuatu, punya target. Semua orang udah begitu, dia lupa kadang-kadang umur lebih dulu pada target. Umur kita udahan, target kita belum nyampe. Makanya kita punya target satu yang paling aman dah, minta wafat husnul khotimah. Wafat husnul khotimah. Gimana mau wafat husnul khotimah? Ada doanya kan? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah. Ya Allah biha, bihanya itu disebutkan dengannya, dengan ridho Allah. Allah biha, ya Allah biha
ya Allah bi husnul khatimah. Tetangga lagi kemalangan. Kita di Indonesia sudah punya kebiasaan, ini bukannya sunnahnya, uruf namanya kebiasaan. Kita kumpul baca doa, ini kebiasaan yang baik. Doa ngumpul bagus, silaturahim kan yang sahibul musibah, terhibur hati nih. Datang tetangga itu datang ngumpulin. Di Indonesia negeri Arab nggak ada, di Saudi nggak ada. Mati ya mati udah. Dan ini merupakan satu adat yang baik, sehingga para ulama memberikan definisi yang disebut bid'ah hasanah. Orang belah sana nolak, nggak ada bid'ah hasanah, bid'ah semua jelek. Kepandangan yang sono, yang kayak tegang-tegang, pengajian empat tegang-tegang, sangar-sangar. Kita enggak, kita kumpul sudah, kita bikin soal yang namanya berat 7 hari, berapa hari, 30 hari sebenarnya. Itu cuma uruf, bukan ada kewajiban tentang itu, tapi itu uruf, hal yang baik, hal yang subhanallah baik banget. Silaturahim yang duduk sama keluarga, tetangga, menghibur sahibul jenazah. Adrul tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Selain membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli ma'ati munafasin aldama wa syau ilmallah. Apalagi yang bagus katanya salawat. Salat itu satu-satunya doa yang pasti diterima, pasti bu, kalimatnya pasti diterima, nggak ditolak sama Allah. Doa kalau nggak pakai salawat dibuang doanya, karena salawat itu yang ngiring doa. Jadi kalau kita yang baca salawat, kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala gobul, minta pertama minta sehat walafiat. Dua, minta kuatin iman Islam, itu utama dulu minta. Ketiga, kepengen panjang umur, buat sehat. Tuh kita lihat, wih, banyak umur, kata kalau umur 90-an, lalu sampai 90, Allah ampunin semua dosa-dosanya, dan nggak dicatat dosa lagi, kita kebaikan udah tua. Kan udah pikun, rata-rata orang Indonesia mas 90-an mau dipikun dah. Tapi dengan orang yang tidak pikun apa? Saya punya guru wafatnya umur 103 tahun. Muhammad itu nggak ada pikunnya subhanallah. Kenapa? Beliau rajin sujud sama Allah. Kayak sujud itu darah balik ke otak ini, nggak pikun, sampai tua nggak pikun sama sekali. Yang paling penting kata guru saya, sehat badan dan bersih hati. Guru saya tetap amanat nih, sehat badan sama bersih hati. Gimana bersih hati? Nah, itu tadi contoh Malik bin Dinar, segitu digituin dia bersih hati, dia maafin dengan sabar. Kalau kita begini, untung gua sabar disebut-sebut udah aneh. Untung gua sabar. Enggak sabar no. Kita nggak sabar. Untung kok gak sabar nih. Nggak sabar. Nggak ada yang sabar, ngaku sabar nggak ada. Biar orang Indonesia hebat, untung gua sabar katanya. Oleh karena itu minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, minta banyak umur, sehat walafiat, bersih hati. Sisanya ibadah aja deh. Ibadah semampu kita. Yang bisanya sholat 5 waktu doang, 5 waktu gede. Siapa yang ngerjain sholat 5 waktu dengan konstan dan sungguh-sungguh, insyaallah husnul khatimah. Ini 5 waktu doang nih. Siapa yang ngerjain 5 waktu dengan khusyuk dan sungguh-sungguh, husnul khatimah. Lain daripada itu apa, Beb? Udah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lam'ati wa nafasin 'adada ma wasyahu illallah. Yesus sudah baca itu, apa lagi, Habib? Sudah baca itu, doa minta dibersihin hatinya. Minta dibersihin hatinya, minta sama Allah bersih hati itu tiap saat, karena hati itu kotor, benar bisa kotor sebentar doang. Marah, hati kita kesal bisa sumpah hatinya. Minta dibersihin hati kita sama Allah. Allahumma nawwir qulubana wa ghalibana madduqa wal huda wal afafi wal mauti ala dinil Islam. Kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, minta itu, Bu.
Umur nggak tahu, minta Ustaz tiba tiap hari beli sekarang, karena itu umur nggak tahu. Masih sehat dulu, masih ketawa-tawa, besok udah nggak ada. Oleh karena itu, pagi hari ini setelah kita sini dibagiin baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adama wasyahu ilmallah. Berapa banyak terserah, kalau boleh rutin. Kapan rutin? Pulang dari masjid sambil melangkah baca itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adama wasyahu. Baca apa? Salawat. Mau yang pendek banget boleh. Baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sudah bisa. Itu namanya salawat malaikat Jibril. Yang baca begitu malaikat Jibril. Namanya salawat Jibril. Saya baca ini insyaallah wafatul shotimah juga. Baik. Ada lagi satu terakhir. Barang siapa kepengen wafatnya husnul khatimah dan tidak meninggalkan apa-apa, ingat kalau punya utang bayar. Karena utang ngeberatin kita nanti di akhirat. Ya, utangnya dibayar, semuanya bayar. Dan muslim yang baik, kalau orang nggak punya nggak dipaksa, bahkan diredoin. Gak apa-apa, ada orang utang sama kita nih, udah tahu susah, nggak bisa bayar, kita redoin. Nanti di akhirat bakal dapat luar biasa. Kita mau bebaskan orang susah buat bayar utang. Mudah-mudahan orang di Masjid Taqwa ini termasuk orang-orang yang cintai Allah dan Rasulnya. Wafat semuanya husnul khatimah, anak turun jadi soleh dan solehah, diberikan keberkahannya, punya mantu yang solehah, biar bisa tinggal di rumah mertuanya yang di sini. Saya yang di sana doang. Ya. Bisa bayar utang. Amin. Utangnya kebayar. Amin. Ngutang suka ada yang kesinggung biasanya Bu. Dengar? Berasa gitu. Oh iya punya utang. Itu kesinggung. Saya nggak masuk nyinggung, nyiu sendiri. Oh iya utangnya Allah. Amin. Semoga kebayar utangnya. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari ini, di bulan Jumadil Akhir ini, sekaligus saya mengundang Bapak Ibu sekalian ntar malam di tempat saya mau bikin acara Maulid Nabi. Acara Maulid Nabi dalam rangka ini dikit lagi kan bulan Rajab, bikin Maulid terakhir. Kebetulan ntar baca Maulid sendiri di rumah saya di Parung. Saya undang oleh muhadir tafadhol. Barangkali ada beberapa orang ulama yang lain datang. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, namun di hari Ahad ini diberikan keberkahan dunia wal akhirat, dimudahkan urusan dunia wal akhirat, diberikan kesehatan semuanya, yang punya penyakit diangkat penyakitnya, yang pada sakit disembuhkan penyakitnya, yang punya hajat biar kabul hajatnya, kabul hajatnya Bu insyaallah. Punya hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-karim wa bihi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-karim hamdan hamidin, hamdan na'amin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنما قريب مجيب الدعوات ويمجد الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا. يا الله يا فتاح يا رزاق. اللهم فرحنا في الدنيا والآخرة.
Allahumma farahna fid dunya wal akhirah. Allahumma farahna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, wa'afu minkum, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jasa. Alhamdulillah, jemaah sekalian sudah kita dengar tausiah dari guru kita Habibur Rahman Ismail Segaf. Pada hari ini kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab kalau ada yang ingin ditanyakan oleh jemaah. Silakan. Ya, silakan Pak Aceh yang kencang katanya. Bisa pakai mic Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sehat termasuk Pak Habib juga. Amin. Kita selalu memperoleh masukan dari Pak Habib sangat banyak, masuk dari kesabaran terhadap tetangga. Ya. Sekarang mungkin saya akan kesabaran terhadap yang lain. Contohnya kita kalau sedang bawa kendaraan berpapasan dengan kendaraan lain, kita memberikan jalan ke tempat kita memberikan jalan. Sementara contohnya orang itu tidak memberikan klakson misalnya. Ini contoh kecil saja. Istilah Pak Kudang selalu menyatakan, wah Pak Aceh di sini kita banyak ujian-ujian jalan-jalan. Jadi itu hal kecil. Karena kita setelah dia berikan jalan ke kita, tidak berikan klakson, kita harusnya bersabar karena kita membutuh nih Pak. Menurut uang itu sudah berikan jalan tapi mereka tidak berikan klakson itu. Berarti kan ini menguji kesabaran kita Pak. Kaitan dengan ini Pak, tingkat kesabaran tadi, apakah kita juga dalam hal ini ada batas tentang kesabaran? Sampai kita mungkin mau penjelasan tentang tingkat kesabaran itu Pak. Nah, batas-batas saja mana batas kesabaran itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, Pak Aceh tanya, sabar ada batasnya kan? Kata bayangkan ada. Sabar itu unlimited. Sabar itu, mau tahu sabar? Para ulama bilang begini, ente mau sabar, lihat Allah pasti sabar. Kenapa? Dia dah tahu dia nggak marah. Kenapa dia nggak marah? Dia tahu ada Allah. Nah sekarang kalau soal di mobil barusan Pak Aceh cerita, mobil udah klakson, nyamber aja. Pak di jalan itu emang isinya segala macam. Dari mulai malaikat sampai iblis ada. Jadi pas lagi ini ada si rendah-rendahnya nih. Klakson kagak, iblis yang nyetir. Jangan marah. Yang nyetir barusan iblis. Kita pas buru-buru, maaf ya, mau ke belakang perut sakit, begitu tambah marah dikali lipat pasti. Gimana caranya? Ada caranya. Mau keluar rumah, jangan pernah lupa sih nih. Jangan pernah lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagu begitu. Keluar baca begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagu gitu. Enggak bagian kita ujian pinggir ke yang lain. Rawi rapat dewan misalnya nih kalau itu bapak dewan yang ngasih pendapat ngeselin banget gitu. Sabar, dengerin aja sabar. Kuping kita
pendapatnya nggak beres tuh nggak enak tuh. Dia sabar dengerin nih, tapi dengan sabar. Di jalan begitu juga, di mana-mana begitu. Jangan pernah ninggalin mau keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil azim. Mau tambahin lagi? Boleh. Baca salamun qalam rabbir rahim 28 kali. 28 ini berapa ini? 15. Tambahin lagi nih. Tambahin lagi 333. Tambah 128 pas di jari. Yang 30 kurangin 2. Kan begini 2 kali 15 15. Kurangin 2 28. Mau keluar rumah, insya Allah di perjalanan aman. Bahkan berapa kali Al-Fagir ngerasain pertolongan Allah. Sini macet bener nih, macet nih. Macet sini juga macet. Pertolongan Allah. Kanan ke kanan. Subhanallah kanan malah lebih lancar. Ini pertolongan Allah. Kaki kita kebutuhan, tak Allah nggak ada kebetulan. Itu ditolong sama Allah, dilancarin. Jadi mau keluar rumah, andalan kita Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil azim. Yakin. Nanti kalau keluar pakai begini, selamat dah. Ada orang yang nyari nafkahnya di jalan, supir angkot, gitu dah. Darah tinggi jika nggak pakai baca-bacaan mah. Ya Bu, jangan pernah lupa nih mau keluar rumah baca. Jangan pernah lupa karena itu ada berkah turun. Tuh. Jadi kalau marah jangan wajar dah, ada orang ngeselin. Ada yang baru belajar bawa mobil 3 hari nyetir ada. Ada yang lagi mabuk bawa mobil ada. Jadi itu ujian di jalan. Tapi kita tawakal sama Allah, selamatin kita. Demikian baca. Baik, masih ada lagi yang lain? Jadi bubur udah siap belum? Effendi silakan. Waalaikumsalam. 2 tahun saya belum kenalannya. Jadi sekarang ini setelah 2 bulan yang lalu memberikan Jibril, cuman saya menambahkan aja gitu pakai Sayyidina, boleh nggak? Boleh. Menurut saya itu saya menghormati. Boleh. Itu namanya ta'adduban. Memakai Sayyidina itu ta'adduban. Ada adab kita. Apalagi buat Rasulullah SAW yang wajib kita beradab kepada beliau. Namanya Muhammad. Kita nggak boleh panggil Muhammad, nggak boleh. Buat kita nih, ini ta'adduban dengan adab. Sayyidina itu adalah panggilan yang wajar buat Rasulullah SAW sebentuk penghormatan. Itu masih hitung wajar. Sayyidina Muhammad SAW. Demikian. Tapi kita lebih membaca nantinya perang. Apakah boleh lebih dari 1000? Boleh. Sebenarnya yang paling bagus itu ibadah dengan penuh kesenangan. Bapak senang 1000 lebih, boleh. Nggak pernah ada limit buat itu, boleh. Jadi setiap duduk kalau nggak baca Benar, ada yang kurang. Betul Pak, boleh. Sama-sama, makasih Pak. Alhamdulillah. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada yang lain, alhamdulillah syukurlah kita akhiri acara kajian hari ini dan kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.